Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman dan logistik, JNE sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia, terutama bagi pelaku bisnis online yang pasti menggunakan jasa kurir. Namun tak banyak orang tahu siapa sosok di balik kesuksesan JNE hingga seperti saat ini. Johari Zain atau Johari Zain merupakan bos PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Ia juga merupakan sosok pengusaha muslim yang inspiratif. Lahir di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1954 dari keluarga pedagang Tionghoa, ia lahir dalam keluarga yang menganut agama Buddha. Johari pun pernah disekolahkan di sekolah Katolik. Pada tahun 1982, Johari memutuskan menjadi mualaf dengan memeluk agama Islam. Sejak itulah ia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Sejak berusia 12 tahun, Johari sudah memperlihatkan bibit wirausahanya. Saat itu ia masih SMP dan suka menjual majalah ke teman-temannya. Usahanya pun terus berlanjut hingga SMA. Johari merupakan seorang lulusan Akademi Perhotelan Trisakti. Ia pernah bekerja di Hilton International Hotel. Kemudian pada tahun 1980, Johari pindah pekerjaan dari salesman perusahaan jasa pengiriman multinasional TNT. Beberapa tahun kemudian, Johari dipromosikan menjadi Operation Manager TNT Indonesia. Namun di puncak karirnya, ia justru meninggalkan TNT dan memilih berwirausaha. Tahun 1985, ia mulai merintis perusahaan jasa pengirimannya. Nama awalnya adalah Worldpac, yang berganti nama menjadi Pronto. Alhasil, pada tahun 1990, ia menjual seluruh sahamnya di Pronto dan mendirikan PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Saat ia mendirikan JNE, Johari sudah 8 tahun memeluk agama Islam. Ia meyakini apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan dan membantu orang lain. Suatu ketika, Johari berdoa di Masjidil Haram saat ibadah umroh tahun 2009. Johari memohon kepada Allah agar diizinkan mendirikan masjid. Kemudian Johari mendapatkan jawaban melalui mimpi. Jangankan 99 masjid pun diizinkan. Kira-kira seperti itulah jawaban dalam mimpinya. Bagi Johari, mimpi itu bukanlah mimpi biasa. Ia menganggap sebagai sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Hingga ia pun bertekad untuk mendirikan 99 masjid dengan nama sesuai Asmaul Husna. Pada Mei 2017, Johari mendirikan Johari Zain Foundation dengan tujuan dapat membangun 99 masjid di 8 penjuru dunia. Tidak hanya bertekad membangun masjid, Johari juga aktif dalam kegiatan amal. Baginya, beramal adalah kewajiban setiap muslim yang wajib dilaksanakan karena itu diperintahkan dalam Al-Quran. Masya Allah. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman dan logistik, JNE sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia, terutama bagi pelaku bisnis online yang pasti menggunakan jasa kurir. Namun tak banyak orang tahu siapa sosok di balik kesuksesan JNE hingga seperti saat ini. Johari Zain atau Johari Zain merupakan bos PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Ia juga merupakan sosok pengusaha muslim yang inspiratif. Lahir di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1954 dari keluarga pedagang Tionghoa, ia lahir dalam keluarga yang menganut agama Buddha.
Johari pun pernah disekolahkan di sekolah Katolik. Pada tahun 1982, Johari memutuskan menjadi mualaf dengan memeluk agama Islam. Sejak itulah ia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Sejak berusia 12 tahun, Johari sudah memperlihatkan bibit wirausahanya. Saat itu ia masih SMP dan suka menjual majalah ke teman-temannya. Usahanya pun terus berlanjut hingga SMA. Johari merupakan seorang lulusan Akademi Perhotelan Trisakti. Ia pernah bekerja di Hilton International Hotel. Kemudian pada tahun 1980, Johari pindah pekerjaan dari salesman perusahaan jasa pengiriman multinasional TNT. Beberapa tahun kemudian, Johari dipromosikan menjadi Operation Manager TNT Indonesia. Namun di puncak karirnya, ia justru meninggalkan TNT dan memilih berwirausaha. Tahun 1985, ia mulai merintis perusahaan jasa pengirimannya. Nama awalnya adalah Worldpac, yang berganti nama menjadi Pronto. Alhasil, pada tahun 1990, ia menjual seluruh sahamnya di Pronto dan mendirikan PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Saat ia mendirikan JNE, Johari sudah 8 tahun memeluk agama Islam. Ia meyakini apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan dan membantu orang lain. Suatu ketika, Johari berdoa di Masjidil Haram saat ibadah umroh tahun 2009. Johari memohon kepada Allah agar diizinkan mendirikan masjid. Kemudian Johari mendapatkan jawaban melalui mimpi. Jangankan 99 masjid pun diizinkan. Kira-kira seperti itulah jawaban dalam mimpinya. Bagi Johari, mimpi itu bukanlah mimpi biasa. Ia menganggap sebagai sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Hingga ia pun bertekad untuk mendirikan 99 masjid dengan nama sesuai Asmaul Husna. Pada Mei 2017, Johari mendirikan Johari Zen Foundation dengan tujuan dapat membangun 99 masjid di 8 penjuru dunia. Tidak hanya bertekad membangun masjid, Johari juga aktif dalam kegiatan amal. Baginya, beramal adalah kewajiban setiap muslim yang wajib dilaksanakan karena itu diperintahkan dalam Al-Quran. Masya Allah. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman dan logistik, JNE sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia, terutama bagi pelaku bisnis online yang pasti menggunakan jasa kurir. Namun tak banyak orang tahu siapa sosok di balik kesuksesan JNE hingga seperti saat ini. Johari Zen atau Johari Zain merupakan bos PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Ia juga merupakan sosok pengusaha muslim yang inspiratif. Lahir di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1954 dari keluarga pedagang Tionghoa, ia lahir dalam keluarga yang menganut agama Buddha. Johari pun pernah disekolahkan di sekolah Katolik. Pada tahun 1982, Johari memutuskan menjadi mualaf dengan memeluk agama Islam. Sejak itulah ia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Sejak berusia 12 tahun, Johari sudah memperlihatkan bibit wirausahanya. Saat itu ia masih SMP dan suka menjual majalah ke teman-temannya. Usahanya pun terus berlanjut hingga SMA. Johari merupakan seorang lulusan Akademi Perhotelan Trisakti. Ia pernah bekerja di Hilton International Hotel. Kemudian pada tahun 1980,
Johari pindah pekerjaan dari salesman perusahaan jasa pengiriman multinasional TNT. Beberapa tahun kemudian, Johari dipromosikan menjadi Operation Manager TNT Indonesia. Namun di puncak karirnya, ia justru meninggalkan TNT dan memilih berwirausaha. Tahun 1985, ia mulai merintis perusahaan jasa pengirimannya. Nama awalnya adalah Worldpac, yang berganti nama menjadi Pronto. Alhasil, pada tahun 1990, ia menjual seluruh sahamnya di Pronto dan mendirikan PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Saat ia mendirikan JNE, Johari sudah 8 tahun memeluk agama Islam. Ia meyakini apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan dan membantu orang lain. Suatu ketika, Johari berdoa di Masjidil Haram saat ibadah umroh tahun 2009. Johari memohon kepada Allah agar diizinkan mendirikan masjid. Kemudian Johari mendapatkan jawaban melalui mimpi. Jangankan 99 masjid pun diizinkan. Kira-kira seperti itulah jawaban dalam mimpinya. Bagi Johari, mimpi itu bukanlah mimpi biasa. Ia menganggap sebagai sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Hingga ia pun bertekad untuk mendirikan 99 masjid dengan nama sesuai Asmaul Husna. Pada Mei 2017, Johari mendirikan Johari Zen Foundation dengan tujuan dapat membangun 99 masjid di 8 penjuru dunia. Tidak hanya bertekad membangun masjid, Johari juga aktif dalam kegiatan amal. Baginya, beramal adalah kewajiban setiap muslim yang wajib dilaksanakan karena itu diperintahkan dalam Al-Quran. Masya Allah.